Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam hormat dan salam cinta kami pada pemirsa dan pendengar Batas Channel yang budiman. Semoga kalian semua terjaga kesehatan dan dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya hadir untuk menemani dan mengisi waktu luang Anda. Kali ini saya akan mengulas kata sifat sombong dan pengaruhnya dalam kehidupan. Semoga bisa jadi bahan renungan dan introspeksi diri buat kita semua. Apakah kita termasuk dalam kategori orang yang sombong dan congkak dalam kehidupannya? Bagi yang lebih mudah tersinggung dan sakit hati dari kata-kata nasihat, lebih baik skip atau lewati video ini, tak perlu menyimak atau bahkan mendengarkannya. Mari kita simak bersama. Sombong dan pengaruhnya dalam kehidupan. Maka tidak akan berlaku sombong kecuali orang-orang yang merasa dirinya besar dan tinggi, dan ia tidak merasa tinggi atau besar kecuali karena adanya keyakinan bahwa dirinya memiliki keunggulan, kelebihan, dan kesempurnaan yang dengannya ia menganggap berbeda dengan orang lainnya. Ada beberapa sebab yang mendorong seseorang menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain, sehingga melahirkan kesombongan dalam jiwa, yaitu sombong dengan ilmu. Ada sebagian thalib ilmu atau orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, namun malah justru dirinya menjadi sombong. Ia merasa dirinya lah yang paling pandai, menganggap rendah orang lain, menganggap bodoh mereka, dan selalu ingin agar dirinya mendapat penghormatan, pelayanan, dan fasilitas khusus dari mereka. Dia memandang bahwa dirinya lebih mulia, tinggi, dan utama di sisi Allah daripada mereka. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sombong dengan ilmunya. Pertama, ia mencurahkan perhatian terhadap apa yang ia anggap sebagai ilmu, padahal hakikatnya ia bukanlah ilmu. Ia tak lebih sebagai data atau informasi yang direkam dalam otak yang tidak memberikan buah dan hasil, karena ilmu yang sesungguhnya adalah semakin membuat ia kenal siapa dirinya dan siapa Robanya. Ilmu yang hakiki akan melahirkan sikap khosyah atau takut kepada Allah, dan tawaduk atau rendah hati, bukan sombong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-khod fil ilm, yaitu belajar dengan tujuan agar dapat berbicara banyak, berdebat dan menjatuhkan orang lain dengan kepiawaiannya yang dimilikinya, sehingga orang menilainya sebagai orang alim yang tak terkalahkan ilmunya. Selayaknya ia lebih dahulu memperbaiki hati dan jiwanya, membersihkan dan menatanya, sehingga tujuan dalam mencari ilmu menjadi lebih benar dan lurus, karena merupakan karakteristik khas dari ilmu bahwasanya ia menjadikan pemiliknya bertambah takut kepada Allah dan tawaduk terhadap sesama manusia. Ibarat pohon, tatkala banyak buahnya, maka ia semakin merunduk dan merendah, sehingga orang akan dengan lebih mudah mendapatkan kebaikan dan manfaat darinya. Orang apabila telah hobi mengumbar omongan, bantah-bantahan, dan debat kusir, maka ilmunya justru akan melemparnya kepada kedudukan yang rendah, dan pengetahuan yang dimilikinya tidak akan membuatkan hasil yang baik, sehingga keberkahan ilmu tidak tampak sama sekali. Kesombongan ahli ibadah dari segi keduniaan adalah ia menghendaki atau paling tidak membuat kesan agar orang lain menganggapnya sebagai orang yang zuhud, wara, takwa, dan paling mulia di hadapan manusia. Sedangkan dari segi agama adalah ia memandang bahwa orang lain akan masuk neraka sedang dia selamat darinya. Sebagian ahli ibadah apabila ada orang lain yang membuatnya jengkel atau merendahkannya, maka terkadang mengeluarkan ucapan, Allah tidak akan mengampunimu, atau kamu pasti masuk neraka, dan sejenisnya. Padahal ucapan-ucapan tersebut dimurkai Allah yang justru dapat menjerumuskannya ke dalam neraka.
sombong dengan nasab atau keturunan. Barang siapa yang mendapati kesombongan dalam hati karena nasabnya, maka hendaknya ia segera mengobati hatinya. Itu. Jika seseorang akan mencari nasabnya, maka perhatikan firman Allah berikut ini, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Inilah nasab manusia yang sebenarnya. Kakeknya yang terjauh adalah tanah, dan nasab yang terdekat adalah nutfah alias air mani. Jika demikian keadaannya, maka tak selayaknya seorang sombong dan merasa tinggi dengan nasabnya, sombong dengan kecantikan dan ketampanan. Kesombongan seperti ini banyak terjadi di kalangan para wanita, yaitu dengan menyebut-nyebut kekurangan orang lain, menggunjing dan membicarakan aib sesama. Seharusnya orang yang sombong dengan kecantikannya itu banyak menengok ke dalam hatinya. Untuk apa anggota tubuh yang indah, namun hati dan perangai buruk? Padahal tubuh secantik apapun pasti akan binasa, hancur, dan hilang tak tersisa. Belum lagi kalau orang mau merenungi bahwa selagi masih hidup, maka mungkin saja Allah berkehendak untuk mengubah kecantikan atau ketampanannya. Misalnya dengan mengalami kecelakaan, sakit kulit, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dapat menjadikan rupa yang cantik menjadi buruk. Maka dengan kesadaran seperti ini, insya Allah rasa sombong yang ada dalam hati akan terkikis dan bahkan tercabut hingga akar-akarnya. Sombong dengan harta, yaitu dengan memandang rendah orang fakir dan bersikap congkak terhadap mereka. Ini disebabkan harta yang dimilikinya, perusahaan yang banyak, tanah dan bangunan, kendaraan mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Kesombongan karena harta termasuk kesombongan karena faktor luar, dan dalam arti bukan merupakan potensi pribadi orang yang bersangkutan. Berbeda dengan ilmu amal, kecantikan, atau nasab, sehingga apabila harta itu hilang, maka ia akan menjadi hina sehina-hinanya. Sombong dengan kekuatan dan kegagahan. Orang yang mendapatkan karunia seperti ini hendaknya menyadari bahwa kekuatan adalah milik Allah seluruhnya. Hendaknya selalu ingat bahwa dengan sedikit sakit saja akan membuat badan tidak enak, istirahat tidak tenang. Kalau Allah menghendaki, seekor nyamuk pun dapat membuat seseorang sakit dan bahkan hingga menemani ajalnya. Orang yang mau memikirkan ini semua, yaitu sakit dan kematian yang bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, maka sudah sepantasnya tidak angkuh dan takabur dengan kekuatan dan kesehatan badannya. Sombong dengan banyaknya keluarga, kerabat, atau pengikut. Kesombongan jenis ini juga merupakan kesombongan yang disebabkan faktor luar, bukan karena kelebihan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Dan setiap orang yang sombong karena sesuatu yang bukan dari kelebihan dan keunggulan dirinya sendiri, maka dia adalah sebodoh-bodohnya manusia. Bagaimana mungkin ia sombong dengan sesuatu yang bukan merupakan kelebihan dirinya? Kesombongan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan, dan pengaruh-pengaruh tersebut tampak dalam gerak-gerik anggota badan, cara berjalan, berdiri, duduk, berbicara, dan diamnya seseorang. Di antara pengaruh-pengaruh yang tampak dari sikap kesombongan adalah orang yang sombong kalau toh mau berjalan bersama-sama orang lain, maka ia selalu minta paling depan dan semua orang harus ada di belakangnya. Konon Abdurrahman bin Auf kalau sedang berjalan bersama para pembantunya, maka tidak ketahuan ada di sebelah mana. Ia tidak pernah menonjolkan diri, harus berada paling depan supaya semua orang melihatnya. Orang sombong jika berada di suatu majelis biasanya minta diistimewakan, diperlakukan lain daripada yang lain. Kemudian ia akan sangat senang kalau semua orang mendengarkan yang ia katakan, dan sangat benci kalau ada orang lain yang mengalihkan pembicaraan kepada lainnya. Maunya semua orang harus membenarkan dan menerima apa yang ia katakan. Termasuk pengaruh sifat sombong adalah
memalingkan muka dari sesama muslim, atau melihat dengan pandangan sinis dan merendahkan. Kesombongan juga berpengaruh bagi seseorang dalam ucapan, gaya bicara, dan nada intonasinya, bahkan terkadang mencerminkan ketidaksopanan. Misalnya, seorang murid atau mahasiswa menghardik gurunya karena ia merasa anak seorang pejabat atau tokoh. Kesombongan juga akan mempengaruhi gaya jalan seseorang, misalnya sambil membusungkan dadanya atau berjalan dengan dibuat-buat agar menarik perhatian orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Kesombongan juga berpengaruh di dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya orang yang dalam hatinya ada kesombongan akan enggan mengerjakan pekerjaan rumah walau hanya sepele. Hal itu berbeda dengan sifat tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa membantu istri beliau. Merupakan pengaruh kesombongan juga bahwasanya ia membuat seseorang enggan membawakan barang atau sesuatu ke rumahnya, meskipun bukan hal yang berat, misalnya saja barang belanjaan. Alis berkata, seseorang tidak akan berkurang kesempurnaannya dengan membawakan sesuatu untuk keluarganya. Kesombongan juga mempengaruhi gaya berpakaian seseorang, yaitu ia berpakaian dengan tujuan pamer dan supaya terkenal, atau dengan pakaian yang melanggar syar'i. Orang yang sombong biasanya sangat senang apabila ia datang, lalu orang-orang berdiri untuk menghormatinya, padahal para sahabat apabila datang Rasulullah kepada mereka, maka mereka tidak berdiri untuk beliau. Ini hal yang dikarenakan mereka tahu bahwa Rasulullah SAW membenci hal itu. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan tidak akan mau mengunjungi orang lain, tidak mau mengucapkan salam lebih dahulu, minta supaya diprioritaskan, dan tidak mau mendahulukan kepentingan orang lain. Kesombongan juga akan mengakibatkan seseorang tidak memandang adanya hak orang lain pada dirinya. Sementara itu, ia beranggapan bahwa ia memiliki hak yang banyak atas selainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.